मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para Ahmadi yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tanya Jawab Muslim Ahmadi. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan-permasalahan sholat berjamaah. Fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Ahmadi di Jawa Timur, terutama Jatim 2. Nah, fokus kita adalah pada satu pertanyaan saja dari seorang anggota. Pak Mubalik, bagaimana hukumnya sih? Atau bagaimana penjelasannya sih bagi seorang makmum yang belum sempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, ya, sementara seorang imam sudah ruku? Artinya pada saat itu tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Saya tidak mendengar bacaan Al-Fatihah dari seorang imam, karena ini terjadi pada sholat-sholat sir, ya, yang disirkan bacaannya seperti zuhur dan asar. Tentu tidak bisa memprediksi seberapa durasi, ya, durasinya itu berapa menit membaca Al-Fatihah, sehingga saya pun tiba-tiba sudah tertinggal seperti itu, belum selesai. Karena Fatihah itu kan wajib, ya, dibaca. Bagaimana mengatasi hal ini atau menjawab hal ini, Pak Mubalik? Baiklah hadirin, kita akan mencoba menjawab hal ini. Yang pertama tentunya acuan utama kita adalah Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan contoh tata cara sholat, terutama sholat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contohlah sholatku, gerakanku, bacaanku, seperti itu. Baik itu di dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi-kondisi yang tidak normal, ya. Yang tidak normal ini yang saya maksud adalah dalam kendaraan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan genting, seperti itu. Nah, hadirin, masalah sholat ini adalah yang paling urgent, ya, paling urgent di dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa sholatlah yang paling pertama nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sholat itu adalah imaduddin, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang daripada agama seseorang. Untuk itu hal ini harus benar-benar kita harus tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya berkenaan dengan sholat ini. Baik, kita akan membahas yang selanjutnya adalah Al-Fatihah. Bagaimana kedudukannya di dalam sholat itu? Nah, yang pertama saya setuju, ya, dengan tadi di dalam pertanyaan itu, Fatihah itu wajib dibaca bagi seseorang di dalam sholat, baik itu sholat sir yang disirkan, ya, bacaannya, maupun yang dijaharkan bacaannya seperti Isya, ya, seperti itu. Dan ini wajib, yang menurut saya wajib itu adalah pada posisi-posisi atau kondisi-kondisi yang normal, ya. Yang tadi kondisi normal itu tidak istilahnya tidak ada rintangan yang lain, ya, nggak sakit, nggak dalam kendaraan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan Al-Fatihah ini, beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Hadis Al-Bukhari. La sholata. Nah, la sholata ini ada yang menerjemahkan seperti ini, kurang sempurna, tidak sempurna. La sholata juga diartikan tidak sah. Nah, kalau saya memilih kurang sempurna. Liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, bagi seseorang yang tidak membaca
Fatihatil kitab atau umul kitab yaitu Al-Fatihah di dalam sholatnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda, kullu sholatin la yaqra'u fiha bi ummil kitabi fayahidajun. Nah, beliau bersabda, setiap sholat ya, yang tidak ada bacaan umul kitab di dalamnya, tidak membaca umul kitab di dalam sholat itu, fayakhidajun. Dua kali beliau bersabda fayakhidajun, ia cacat. Jadi bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, oleh Rasulullah disebut cacat. Cacat ini artinya ya tidak sempurna atau kurang sempurna. Makanya saya lebih memilih kurang sempurna saja. Karena ada imam mazhab ya yang berpendapat tidak membaca Al-Fatihah tidak apa-apa. Karena dalilnya bacalah yang termudah bagi kalian gitu. Misalkan Fatihah tidak bisa ya yang lain kan gitu. Nah, kemudian kita akan mengetengahkan fungsi seorang imam ya. Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah seorang imam itu bagaimana fungsinya. Ya, imam dalam sholat berjamaah memiliki fungsi yang sangat penting bagi makmum, sehingga wajib diikuti gerakan maupun bacaannya, terutama ini dalam sholat-sholat yang dijaharkan bacaannya, kan kedengaran bacaannya. Ya, bagi yang disirkan, ya, sholat yang disirkan zuhur, asar ya kita gerakannya yang kita tiru. Yang penting pintar-pintar mengatur durasi ya, durasi imam ya, membaca bacaan Al-Fatihah, surah atau ayat-ayat pilihan tuh kita harus tahu ya, kita hafal imamnya sendiri ya, mubaliknya sendiri tentu kita tahu ya. Berkenaan dengan ini, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi, fa idza raqa'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamida, faqulu rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Muttafaqun alaihi. Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk dipatuhi. Nah, ini Rasulullah sendiri, artinya sudah dapat rekomendasi seorang imam berjamaah itu harus diikuti. Fala takhtalifu alaihi, oleh karena itu janganlah berselisih dengannya. Berselisih itu ya kacek, ono kaceke gitu loh, ada bedanya. Misalkan imam belum rukuk, kita rukuk duluan, nah itu nggak boleh. Atau misalkan imam itu belum takbiratul ihram, kita takbiratul ihram duluan. Atau belum selesai sujud, kita sudah bangkit dulu dari sujud, nah itu nggak boleh kan itu. Atau juga berbeda. Misalkan imam itu membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad ya, di dalam sholat yang dijaharkan bacaannya, kita membaca Tabbat yada. Nah, jangan, harus sama dengan apa yang dilakukan imam. Jadi imam itu ditunjuk ya untuk diikuti, maka janganlah berselisih dengannya. Fa idza raqa'a farka'u, apabila ia ruku ya ikutlah ruku. Ya, apabila ia mengucapkan sami'allahu liman hamida, i'tidal ya ikutli sambil membaca Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, apabila ia sujud ya ikut sujud. Wa idza shalla jalisan, apabila ia sholat dengan duduk, mungkin sakit atau apa ya, fasallu julusan, maka sholatlah dengan duduk ajma'un semua. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik yang perlu dibahas ya, tapi lain waktu, yaitu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila seorang imam itu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk juga kalian semua.
Nah, ini perlu dibahas suatu saat, menarik soalnya. Tapi kita lebih fokus pada pertanyaan tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sholat dan imam sedang dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia berbuat seperti imam berbuat. Nah, ini kan menguatkan. Ketika imam itu ruku, ya ikut ruku. Apabila imam tadi membaca Qul huwallahu ahad, ya kita jangan membaca tabbat yada. Nah, ketika pada posisinya sholat-sholat yang dijaharkan bacaannya, kita mendengar bacaan imam. Kalau dalam kondisi yang tidak dijaharkan bacaannya atau disirkan, ya nggak apa-apa, berbeda. Yang penting kan fatihahnya sama, gerakan sholatnya sama. Ya. Terus ada pertanyaan, bagaimana juga itu Pak? Ini apa diselipkan ya sebelum kita teruskan. Bagaimana Pak Mubalik itu, misalkan ada kawan kita bukan Ahmadi, kemudian sholat di belakang kita. Pak Mubalik itu kan tentu waktu i'tidal tidak rafa'yatain, tidak mengangkat tangan. Bagaimana dia tidak ikut seperti itu, tapi dia i'tidal dengan mengangkat tangan, rafa'yatain. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ya harus diikuti kan imamnya. Tentu gerakan termasuk juga bacaan ya. Nah, jawabannya gimana? Ya mungkin dia belum memahami, atau juga dia pengennya seperti itu. Yang penting sholat lah daripada bertengkar seperti itu. Nah, kemudian kita masalah makmum ya, dua jenis makmum. Kita bahas tentang dua jenis makmum. Makmum itu jenisnya yang pertama, makmum yang mendapati seorang imam pada saat berdiri sebelum ruku. Nah, ini posisinya artinya keadaannya punya waktu yang luas, yang leluasa untuk membaca Al-Fatihah, surat atau ayat-ayat pilihan. Harus dimanfaatkan oleh makmum, harus tahu kecepatan atau kelambatan durasi yang dimiliki oleh seorang imam. Kebiasaannya Pak Imam yang berapa menit dalam membaca bacaan itu. Kemudian yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk yang saya maksud seperti ini. Ia mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tapi tidak mendapati waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan seperti Al-Fatihah tadi. Nah, tapi apapun kondisinya, imam tetap harus diikuti, liyu'tamma bihi, ya, harus diikuti. Fa idza qara'a fa'ansitu, apabila dia membaca suatu bacaan, ya simak baik-baik, ikuti juga. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi baik itu sholat yang bacaan sholatnya disirkan seperti zuhur, asar ya, ataupun yang dijaharkan seperti isya, maghrib, subuh ya. Dalam kondisi normal Al-Fatihah itu wajib dibaca. Dalam keadaan tidak normal ya, seperti keadaannya makmum masbuk tadi, karena waktu yang tidak cukup untuk membaca, karena memang seorang yang datang mendapati imam sudah akan ruku misalnya, atau juga dia tertinggal ya, maka yang ikuti saja gerakan imam itu sendiri. Kalau ruku ya ruku, seperti itu. Kemudian kan ini Pak Mubalik, bagaimana dengan Al-Fatihah? Kan hukumnya wajib dibaca. Ya tidak apa-apa, tidak selesai. Tapi kan saya tidak masbuk, istilahnya ketinggalan rokaat. Masbuk saya itu kan tadi jenis yang kedua, masbuk karena Fatihah saya tidak cukup waktunya, tidak selesai. Imam sudah ruku, dan saat itu saya memang nggak tahu istilahnya berapa menit imam ini membaca Al-Fatihah, kok begitu cepat istilahnya, dan pendek lah istilahnya waktunya. Terus beliau sudah ruku. Bagaimana ini? Ya nggak apa-apa, itu tanggung jawab seorang imam. Seorang imam itu kan ditunjuk untuk bertanggung jawab kepada makmumnya. Untuk itu kita sebagai imam juga harus pintar-pintar membaca situasi dan kondisi makmumnya. Ada yang usianya sudah tua, diajak terlalu cepat ya sulit.
terlalu lambat ya sulit, ya tengah-tengah. Itu yang disabdakan Rasulullah kan itu aturan menjadi seorang imam itu harus tahu kondisi makmumnya. Nah, sabda Rasulullah SAW itu, sholatlah kalian sesuai dengan keadaan kalian, kondisi kalian. Artinya sholatlah kalian sesuai dengan keadaannya gitu kan, sabda Rasulullah itu. Sholatlah kalian sesuai dengan kondisinya gitu. Yang saya ingat saya seperti itu. Jadi kondisinya memang seperti itu, belum selesai Fatihah ya nggak apa-apa, sedapatnya. Karena kalau kita tahu kan, seorang yang masbuk saja yang kemudian waktu masuk masjid mendapati imam dalam keadaan ruku, maka itu sudah dianggap satu rakaat. Jadi ruku itu sudah masuk hitungan satu rakaat, meskipun tidak membaca Al-Fatihah. Nah, untuk itu tidak selesai membaca Al-Fatihah tidak apa-apa, karena ruku saja ya, seorang yang mendapati imamnya itu ruku, itu sudah dianggap satu rakaat. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan tadi, yaitu Fatihah yang belum selesai, kemudian imam sudah mendapati ruku, ya, bagaimana ini? Ya, jawabannya secara rinci seperti itu, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Maka tetap ikutilah seorang imam, kondisinya apapun ikutilah imam. Ya. Jazakumullah, ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है